Ya, Bu Rif, kebetulan saya tidak ada kegiatan lain. Jadi, apa tujuan Bu Rif ini ingin menemui saya? Sepertinya kok penting sekali ya, Bu ya. Iya Pak, saya ingin cerita kepada Bapak. Saya sedang galau nih Pak, punya kegundahan hati tersendiri. Biasa Pak tentang permasalahan di kelas. Baik, Bu Rif, ada yang ingin diceritakan terkait permasalahan yang dialami di kelas? Monggo, permasalahan apa itu, Bu Rif? Begini Pak, setelah saya amati itu ada murid di kelas saya itu kok kayak kurang konsentrasi begitu ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Dia itu sepertinya tidak fokus. Kalau diamati dari sorot matanya itu Pak, sepertinya itu dia memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan. Nah, tetapi ketika saya memberikan umpan balik pertanyaan terkait materi yang saya jelaskan itu, dia tidak bisa menjawab. Jadi ternyata fokusnya dia itu tidak di kelas seperti itu, Pak. Jadi, kegundahan yang Bu Rif rasakan itu mengenai permasalahan murid ya, Bu, yang kurang konsentrasi dan kurang fokus dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu. Dari pengamatan Bu Rif terhadap murid tersebut, apa yang sudah Bu Rif lakukan terhadap murid tersebut, Bu? Nah, setelah pembelajaran berlangsung, Pak, ada jeda istirahat itu, saya mencoba ngobrol dengan murid tersebut. Saya tanyakan tentang hal yang membuat dia itu kurang konsentrasi dalam belajar itu apa. Nah, dia itu cerita ternyata ibunya itu sedang sakit, terus dirawat di rumah sakit. Apa mungkin itu ya Pak ya penyebab dia itu kurang konsentrasi dalam belajar ya Pak? Apa yang Bu Rif anggap itu menjadi suatu kealasan? Maksudnya apa yang Bu Rif itu yang anggap itu Bu Rif seperti itu? Yang buat Bu Rif yang murid mungkin ya Pak ya, ini murid saya ini kan karena ibunya sedang sakit, jadi mungkin dia itu khawatir atau kepikiran tentang kondisi ibunya yang di rumah sakit. Jadi ketika belajar pun mungkin pikirannya dia itu kepada ibunya. Jadi tidak datang ke kelas dengan sepenuhnya seperti itu, Pak. Oh, dari pemikiran Bu Rif yang seperti itu tentang kendala yang dihadapi oleh murid Bu Rif itu, kira-kira apa rencana yang akan Bu Rif lakukan? Nah, murid saya ini membutuhkan dukungan mungkin ya Pak ya, dukungan motivasi dari banyak pihak. Nah, saya nanti akan mencoba memberikan semangat kepada murid saya, sehingga nanti mudah-mudahan menjadi lebih konsentrasi lagi, menjadi fokus lagi dalam belajar. Saya akan memberikan motivasi dari ucapan-ucapan yang membuat dia itu nanti semangat lagi seperti itu, Pak. Oh, selain memberikan dukungan semangat, ada hal lain yang akan Ibu lakukan kira-kira? Mungkin nanti saya juga akan menjenguk ibunya di rumah sakit kan, dirawatnya di rumah sakit. Jadi mungkin nanti saya akan datang jenguk ke rumah sakit. Baik, Bu Rif. Bu Rif juga akan menjenguk ibunya di rumah sakit. Siapa kira-kira yang akan Bu Rif libatkan dalam kegiatan menjenguk tadi itu? Nanti saya mungkin akan mengajak perwakilan ya Pak ya, kan kalau jenguk ke rumah sakit itu biasanya ada batasan. Mungkin saya akan mengajak beberapa temannya untuk bisa datang juga ke rumah sakit, menjenguk kondisi ibunya, supaya nanti bisa memberi semangat lagi kepada murid saya ini, bahwa kami juga merasakan apa yang dia rasakan, mungkin sedih karena ibunya sakit. Jadi diharapkan nanti teman-temannya juga bisa menghibur seperti itu, Pak. Kira-kira kapan Bu itu akan dilakukan rencana Ibu itu?
Secepatnya ya Pak, mungkin nanti kan setelah ini nanti saya koordinasi dengan teman-temannya siapa yang bisa ikut. Mungkin 2 hari lagi saya akan jenguk ke rumah sakit ibunya murid saya ini. Dari semua rencana Bu Rif yang akan lakukan itu untuk membantu mengatasi permasalahan murid Ibu yang kurang konsentrasi dalam belajar, kira-kira target penyelesaiannya kapan nih Bu? Maksimal 1 minggu ya Pak ya. Nanti setelah kita pertemuan ini nanti akan saya langsung komunikasikan ke perwakilan murid-murid saya yang bisa ikut menjenguk. Nanti mungkin setelah dari rumah sakit besoknya saya amati lagi perubahan apa yang murid saya ini nanti alami. Nanti saya ceritakan lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap Bu Rif, siap. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan, di lain hari bisa diceritakan kepada saya ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya. Saya jadi tenang setelah saya cerita ngobrol dengan Bapak terkait permasalahan yang dihadapi oleh murid saya. Setelah ini saya merasa tenang, nyaman seperti itu Pak. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Mohon izin ya Pak, saya kembali ke kelas saya lagi. Sama-sama Bu Rif, semoga obrolan kita tadi dapat memberikan pencerahan bagi Bu Rif. Ya silakan jika Bu Rif mau kembali ke kelasnya. Permisi ya Pak. Ya silakan Bu, monggo.